Halo semuanya, berjumpa lagi bersama saya Langit Dan saya Bumi di Garuda Podcast. Ya, agak berasa ya. Iya, nggak berasa 1 minggu telah berlalu ya. Dan ini episode kedua. Senang sekali kita bisa tetap di sini dalam keadaan yang baik, sehat dan bisa menemani lagi pendengar ya teman-teman semua. Betul. Gimana? Semoga semua yang dengar episode ini juga dalam keadaan yang baik dan sehat. Amin. Amin. Gimana cuaca di sana teman-teman semua? Semoga cuacanya juga baik-baik, bagus ya, biar kondisi teman-teman juga dalam keadaan baik. Oke, hari ini kita mau ngebahas apa nih Kak Bumi? Hari ini kita masih ngomongin soal bulan kebanggaan ya. Jadi karena ini masih bulan Juni, betul, kita tuh kayak pengen kasih tahu bulan kebanggaan itu apa Juni kayak gitu. Kenapa nggak September? Kenapa ya? Kayak kan biasanya kalian promo-promo gitu kayak September ceria kayak gitu. Benar. Dan udah bulan berber itu biasanya banyak promo-promo, diskon, habis itu Christmas, tahun baru, Black Friday kayak gitu-gitu kan ya. Jadi ceria semuanya. Kenapa ini Juni di pertengahan tahun? Iya, kenapa? Coba mungkin Kak Bumi bisa kasih kita sedikit pencerahan kenapa parade LGBT atau bulan paradenya itu dia jatuhnya di bulan Juni. Jadi ini ada sejarahnya nih kalau kita cek ya di internet. Secara di tahun itu kita belum lahir ya. Tahun berapa dulu nih Kak? Di tahun 69 nggak sih? Oh iya, benar. Iya. Jadi di tahun 1969 itu kayak konsep Pride Month atau bulan kebanggaan ini sebenarnya dimulai dari tahun itu. Oke. Jadi ada di latar belakangnya oleh sebuah kerusuhan di Stonewall gitu. Jadi ada serangkaian kerusuhan untuk pembebasan gay yang terjadi selama beberapa hari, dimulai dari tanggal 28 Juni 1969 kayak gitu. Jadi kerusuhan ini itu dimulai setelah penggerebekan polisi di ini kayak nama hotel kali ya, di Stonewall Inn. Jadi ada bukan hotel. Jadi itu sebuah bar ya untuk gay yang terletak di New York kayak gitu. Itu latar belakangnya itu. Nah, terus kenapa lagi nih? Coba. Kalau misalkan teman-teman tahu juga nanti boleh komentar ya. Selain itu nanti Kak Langit akan coba jelasin. Oke, benar. Jadi mungkin kenapa Juni itu dikarenakan dengan adanya tragedi tahun 1969 ya, yang kemudian menjadi titik awal kebebasan atau kemerdekaan untuk kaum LGBT yang ada di New York City ya. Ya pada saat itu. Wow, luar biasa sekali. Oke, berarti kita sudah tahu sedikit tentang kenapa bulan Juni. Lalu berikutnya, kenapa sih warna bendera LGBT itu dia berwarna-warni ya, Kak? Iya. Kenapa nggak polkadot ya? Kan lebih unyu ya. Iya. Atau kenapa nggak segitiga gitu? Benar. Dan ada berapa banyak sih warnanya tuh ya? Ada berapa ya? Magic Ribbon New nggak? Pelangi. Iya kan? Iya, benar. Oke, kalau kita melansir ini dari dari BBC ini mengatakan bahwa bendera LGBT ini awal mulanya itu dia berjumlah 8 warna. Nah, 8 warnanya ini dia terdiri dari warna yang pertama adalah warna pink ya, atau warna merah muda. Kemudian yang kedua itu ada warna merah. Oh iya, sebelumnya jadi kita untuk warna masing-masing warna ini ternyata dia punya arti tersendiri. Jadi ternyata untuk warna pink cerah itu atau warna pink atau merah cerah, merah muda cerah ya, atau merah muda itu melambangkan untuk seks,
Kemudian Oh, iya, menarik. Jadi awalnya sih aku pikir kayak ada warna merah, orange merah itu laki-laki, orange perempuan gitu ya. oh, bukan, bukan dong Kak Bumi. Jadi ternyata Oh, untuk oke. warna pink sendiri itu ternyata melambangkan seks. Nah, Hmm, kemudian untuk warna merah itu dia melambangkan kehidupan. Tapi kenapa warna merah itu melambangkan kehidupan ya? Karena apakah merah itu menggambarkan sebuah kayak gairah kali ya? bisa jadi Untuk ya. ya merah ini Nggak kan ada dia gairah, nggak ada kehidupan ya. exactly betul sekali. Lalu kemudian warna ketiganya ada warna orange, ya oranye. Nah, Mhm. warna oranye ini sendiri itu melambangkan penyembuhan. Yang kayak orang-orang sekarang suka bilang ya, mau healing, mau healing. Healing, yes betul Jadi sekali. mau orange kayak gitu ya. Jadi ternyata kita sekarang bisa menggantikan Iya, kata healing dengan pengen orange. iya. Mau kemana lu? Mau Mau orange orange. dulu, pusing banget nih kepala. Oke, kemudian selain orange warna keempat itu ada warna kuning nih. Nah, yang warna kuning ini sendiri melambangkan atau merepresentasikan matahari. Berarti bahwasanya kita ini manusia hidup di bumi ya, tetap ada di bawah matahari yang sama, kita butuh energi juga. Jadi dengan demikian warna kuning ini perlu sekali. Kemudian ada warna hijau. Warna hijau sendiri ini melambangkan atau merepresentasikan alam. Kemudian Ini alam, beneran alam ya, bukan alam Vera ya. beneran alam. Jadi dengan kata lain, mungkin sebagai kaum LGBT ini kita harus melindungi alam kita. Kita harus benar-benar menjaga alam kita ya, biar tetap baik. Kemudian Ya, yang menyatu dengan semesta ya. betul sekali. Kemudian warna berikutnya nih Kak, ada warna virus. Warna apa? Warna virus. Oh, virus ya. Virusnya kayak Iya. gimana? Corona bukan? Nah, warna virus ini warna turquoise ya. Oh, kayak biru Iya. muda gitu ya. Iya. Nah, untuk warna virus ini sendiri, dia itu ternyata melambangkan seni dan sihir atau art and magic. Oh. Wow. Kok jadi Indonesia agak serem ya, jadi sihir gitu Iya. ya. Mungkin kalau cinta ditolak, dukun bertindak. Kenapa jadi begitu ya? Oh, oke. Oke. Kemudian warna yang dua terakhir yaitu warna biru sebagai sebagai gambaran atau representasi ketenangan ya, seperti lautan lah ya. Warnanya biru tenang, tapi ya sometimes juga bergelombang. Dan warna yang terakhir adalah warna ungu yang melambangkan semangat, bukan janda ya Kak, tapi semangat. Oh iya juga ya. Di Indo kita ngomongnya ungu janda ya. Janda ya. Padahal kalau misalnya kita telisik lebih jauh lagi, ungu zaman dulu banget ini Iya. warna paling mahal loh. Benar sekali. Benar, Susah ambil warna ungu. Benar. Warna ungu itu apalagi di Timur Tengah itu kalau kita pelajari sejarah itu adalah warna yang sangat mahal sekali. Tapi Iya. sekarang dilambangkan sebagai warna janda ya kalau di Indonesia. tapi kalau untuk dari bendera LGBT ini sendiri itu menjadi lambang untuk atau representasi semangat. Oh, Nah, kemudian untuk bendera ini sendiri itu ternyata yang menemukan adalah salah satu desainer dan juga seorang aktivis LGBT. Beliau bernama Gilbert Baker. Nah, beliau menemukan atau mendesain warna-warna bendera ini itu pada tahun 1978. Jadi pada tahun 1978 itu bendera ternyata memiliki 8 warna. Seperti itu Kak Bumi. Tapi ternyata 1 tahun kemudian, yaitu tepatnya di tahun 1979, yang tadinya 8 warna, dia berubah menjadi 6 warna aja. Nah, kenapa tuh? Nah, karena ini yang pertama adalah si Gilbert ini dia menghilangkan warna pertama adalah warna pink. Dikarenakan pada tahun itu warna pink, ketersediaan warna pinknya ini untuk dijadikan bendera itu tidak banyak Tersedia ya. Ya, atau tidak tersedia pada saat itu.
sehingga Gilbert harus menghapus atau menghilangkan warna tersebut, dan kemudian dan kemudian tinggal 7 warna nih. Nah, karena untuk 7 warna ini dia sifatnya ganjil kali ya. Iya. Makanya kemudian karena iya dong, kalau ganjil sementara kan kita hidup ini harusnya berpasangan ya, baik itu untuk yang hetero maupun itu yang non hetero, tentu hidup itu harus berpasangan-pasangan ya, tidak ada satu orang pun yang hidup sendiri. Oleh sebab itu, untuk membuat warnanya ini menjadi genap, maka di tahun yang sama, itu tahun 1979, Gilbert kemudian menghilangkan warna virus. Biru muda tadi ya? Iya, betul, si turquoise tadi ya. Jadi akhirnya tinggal 6 warna aja, yaitu warna merah, oranye, kuning, hijau, biru, dan ungu. Jadi itu adalah warna dari bendera LGBTQ dan bla 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 semuanya. Iya. Tapi kayaknya waski dikurangin atau dibuang si pink itu bukan berarti seksnya dibuang ya. Iya, betul sekali. Tetap ya. Kan kalau misalkan orange sama merah tua itu dikombinasikan bisa jadi pink juga nggak sih? Benar sekali. Dan juga kan kalau merah sendiri kan kita lihat ini ya ibaratnya tuh kayak membara ya, selain itu juga membara. Seks juga itu sebetulnya ada di dalam kehidupan itu. Jadi seks dan kehidupan kayaknya nggak bisa dipisahkan. Satu hal yang komplit ya, satu paket lah dengan kata lain seperti itu ya. Jadi dikeluarkannya atau dihilangkannya atau dihapuskannya warna pink pun tidak mengurangi makna dan arti daripada LGBT itu sendiri. Gitu. Tapi by the way, aku coba cek juga, ternyata si Gilbert Baker ya. Jadi beliau ini kenapa memilih warna pelangi Magico Hippie New pada saat itu karena memang pelangi ini dianggap bahwasanya ini adalah memang udah benderanya alam kayak gitu. Kayak udah bendera tuh apa sih kalau kita ngomongnya? Gebiar-gebiar. Iya, gebiar. Pasti bahasa Indonesia enggak ding. Kayak ini bendera berkibar. Oh, berkibar. Kok jadi gebiar? Aku lupa bahasanya. Jadi dia udah secara alamiah berkibar di langit kayak gitu. Betul. Jadi ya udah terinspirasilah dari itu. Mungkin juga kayak istilah habis gelap terbit terang bukan ya? Habis hujan ada pelangi kayak gitu. Oh iya, seperti kan? Pelangi sehabis hujan ya. Oh iya gitu. Bener. Jadi juga mungkin memberikan gambaran bahwa seberat-beratnya hidup kita, baik itu sebagai kaum LGBT yang ada di Indonesia, seberat-berat hidupnya kita, pasti bahwa ada pelangi setelah itu. Iya. Bersabar ya guys. Benar. Oke, selain daripada warnanya, ini kan memang oleh sebab itu kita udah tahu ya bahwasannya kenapa sih Juni kemudian menjadi salah satu bulan yang begitu dikatakan penting lah ya bagi kaum LGBT untuk merayakan kebebasannya. Dikarenakan memang sebuah tragedi yang luar biasa sekali pada tahun 1969, dan sekarang kemudian kita juga sudah tahu bahwa 9 atau 10 tahun kemudian lahirlah bendera yang dicetuskan oleh desainer dan juga seorang aktivis LGBT, yaitu Bapak Gilbert Baker ya, seperti itu. Sehingga sampai saat ini kita bisa melihat bendera itu berkibar di setiap parade bulan Juni LGBT. Iya, dan bukan cuma di Amerika aja ya, tapi ini juga melambangkan secara global kayak gitu. Betul. Setiap orang yang punya jiwa dan hatinya LGBT harus atau yang LGBT friendly ya. Iya, seperti itu. Akan menjadi seperti apa ya? Oke, ini adalah gambaran. Dengan melihat bendera itu kita merasa bahwa oh iya, inilah kita yang berkibar dimanapun dan kapanpun. Jadi itu kita sudah mengetahui sedikit tentang seputar sejarahnya
Dan mungkin kalau misalnya teman-teman pendengar sendiri punya informasi yang mau ditambahkan, silahkan boleh disampaikan ke kita. Boleh di komen juga melalui akun Instagram kita geruda.id, atau mau kirimkan DM ke kita juga silahkan. Kita juga senang ke podcast maksudnya ya. Iya, ke podcast maksudnya, silahkan dengan senang hati. Nah, kalau kita bicara lagi nih Kak Bumi seputar dunia LGBT ya, kemudian dia punya perjuangan yang luar biasa di tahun 1969 di New York sehingga tercetuslah sebuah kebebasan atau kemerdekaan. Nah, coba kita ngelihat sendiri ya Kak, gimana sih untuk Indonesia sendiri, kira-kira ada nggak ya kaum LGBT itu, ada nggak pasal-pasal tertentu yang mungkin melindungi hak-hak dari LGBT itu sendiri di Indonesia, Kak Bumi? Harusnya kalau misalkan untuk warga negara sendiri kan kita punya pasal, ada undang-undang ya. Harusnya semua hak asasi manusia ini terkira semuanya terlindungi oleh undang-undang itu, kayak gitu. Ya nggak sih? Benar sekali. Nah, kalau kita tapi gimana kenyataannya nih di lapangan? Itu pertanyaannya. Benar. Padahal kalau kita lihat nih ya Kak Bumi ya, kalau kita lihat dari Undang-Undang Dasar 1945, kemudian kita fokuskan kepada ayatnya yang ke-27 ayat 1 dulu nih ya. Kita lihat pada Undang-Undang 1945 pasal 27 ayat 1, itu dia berbunyi begini. Segala warga negara bersama kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Jadi berarti setiap warga yang ada di dalam situ, baik itu dia dari ras manapun, dengan memiliki orientasi manapun, dia seharusnya dilindungi ya di dalam Undang-Undang Republik Indonesia. Nah, kemudian kita lihat lagi dulu di dia punya pasal 27 ayat kedua. Di sini tuh bilangnya gini, tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Nah, kalau kita melihat undang-undang aja, dia sebetulnya seharusnya melindungi hak, kewajiban, kemudian melindungi hak untuk bekerja dan penghidupan. Tapi gimana ya dengan kehidupan nyatanya ya di Indonesia? Apakah mereka masih bisa memperoleh pekerjaan yang layak? Ataukah banyak yang kemudian beralih menjadi seorang pengamen, kemudian terjun ke dunia malam atau dunia prostitusi, dikarenakan itu tadi hak-hak mereka untuk bekerja, mendapatkan penghidupan yang layak pun sebagai manusia sepertinya kayak tidak dilindungi ya oleh bangsa Indonesia ini sendiri, terutama untuk pemerintah Indonesia. Menurut Kak Bumi gimana ini? Gimana ya? Jadi kayak kalau mau cerita sebenarnya baik banget, karena di sini kita juga mencurahkan sedikit mungkin sebagian kekecewaan kayak gitu. Mungkin kita kategori beruntung ya, tidak merasakan yang seperti itu, tapi banyak sekali teman-teman kita yang kayaknya terzolimi dalam tanda kutip dalam hal seperti ini. Nah, kita undang juga nih untuk pendengar, kalau misalkan kamu juga mau mau cerita, sekali lagi mau mungkin sharing ini, Kak Bumi, Kak Langit, aku pengen cerita nih sesuatu kayak gitu. Nanti kamu DM atau komentar aja, kita akan coba undang kamu untuk kita join di episode berikutnya begitu. Nah, tapi ini menjawab pertanyaan Kak Langit. Kalau misalkan bunyi dari undang-undang itu sendiri sebenarnya enak banget di kuping ya, cuman di kenyataannya mungkin belum seperti itu, entah kapan ya. Karena kita bicara masalah perayaan dulu nih, kenapa kita harusnya bangga gitu. Kita bangga dalam artian kita bukan mengajak atau campaign bahwasanya ayo dong semuanya jadi LGBT. No way. Yes. Kita nggak bisa ngajak orang untuk jadi LGBT ya. Betul. Jadi kayak kalau kamu udah pilihan kamu nggak LGBT ya kamu nggak LGBT. Tapi kalau misalnya kamu LGBT ya udah. Ya
kayak gitu terima aja gitu loh. Iya. Nah, jadi tujuan kita sebenarnya untuk kebanggaan ini mula-mulanya adalah untuk kita coba mengencourage kita sendiri dan juga teman-teman gitu loh. Betul. Kayak kita sebagai manusia harus ngedapetin hak-hak tersebut gitu. Yes. Kalau di Indonesia sendiri, aku belum ada pengalaman untuk kerja di perusahaan internasional di Indonesia ya. Betul. Tapi kalau misalkan untuk pekerjaan di perusahaan yang nasional skopnya, itu berasa banget ya. Bukan artinya bukan, mungkin mereka tidak sebutkan. Ini berdasarkan pengalaman pribadi maksudnya, dan pengalaman teman-teman, maksudnya bukan pribadi aku sendiri ya, karena nggak mungkin aku kerja di banyak tempat gitu. Iya benar. Iya kan, ya kan. Iya. Satu orang bisa kerja di 10 perusahaan nggak? Jadi kayak yang mereka cerita, iya kita dapat intimidasi nih, misalkan ada yang perempuan nih, tapi agak macho kayak gitu. Jadi bilang buci, jadi dia nggak boleh tampil atau nggak jabat sesuatu. Begitu juga sebaliknya, mungkin ada seorang pria yang jika dia agak kemayu, jadi yang mesti dia dapat promosi tapi dianggap, duh kayaknya nggak cocok deh, dia nggak cocok jadi leader, dia agak lembek orangnya, jadi nggak jadi kayak gitu ikutan promosi, padahal dia udah capable banget sebenarnya. Nah, jadi oknum-oknum begini aku nggak ngerti juga, susah untuk nemuin kayak ada kebijakan perusahaan dari HRD-nya untuk yang kalau kita lihat coba perusahaan luar atau perusahaan asing yang ada di luar, mungkin dari teman-teman juga cerita yang kerja di luar gitu. Jadi mereka tuh udah kayak oke, kita welcome untuk semua, terserah kamu mau apa. Maksudnya kamu orientasinya mau apa, kamu bentuknya kayak gimana, umur berapa, selagi kamu bisa kasih kontribusi ke perusahaan, dan kamu bisa kerja. Nah, tapi kalau di Indonesia enggak. Kita belum, jangankan kita bicara masalah orientasi seks, umur aja dibatasin gitu loh. Betul. Iya kan? Umur aja dibatasin. Apalagi kalau misalkan masa ya yang udah orientasi ini, aduh itu kayaknya susah deh. Jadi makanya aku kasihan kayak yang senior nih yang mungkin masih kerja di tempat-tempat yang mungkin bisa dibilang nggak bisa menghasilkan uang yang banyak ya, jadi nggak bisa bikin hidup mereka lebih enak. Padahal sebenarnya kalau misalkan ada didukung sama lingkungan yang pas, atau juga dari negara atau pemerintah juga bisa support mereka, tidak ada perbedaan, mungkin mereka bisa jadi orang-orang yang top ya gitu. Ada sebenarnya Kak Langit, kalau misalkan kita coba cek, banyak orang-orang top yang baik orang-orang, kita bicara orang Indonesia ya, orang Indonesia baik yang berkarir di Indonesia atau di luar. Tapi kalau misalkan mereka berkarir di luar, oke, mereka bisa berekspresi. Namun kalau misalkan orang-orang yang mungkin kita juga tahu, tapi tidak bisa kita sebutkan ya, kita juga udah tahu mereka adalah LGBT dan mereka berkarir di Indonesia, mereka sukses, tapi tetap mereka masuk kategori denial kayak gitu loh. Karena ketika mereka mengakui, maka udah berarti stop karirnya, bye-bye gitu loh. Betul, reputasi mereka langsung hancur. Iya, itu kalau misalkan yang orang yang mereka mungkin public figure. Public figure ini bukan berarti artis ya, bisa selebriti, politikus dan lain-lain gitu, yang terkenal. Betul sekali. Nah, mungkin juga kita pernah dengar Kak Langit ya, jadi ada di instansi tertentu, instansi pemerintahan. Jadi kalau misalkan dia ketahuan, dia salah satu dari huruf ini, LGBTQ, maka akan ada kayak apa ya, mungkin dipecat kali ya. Bisa jadi, tapi mereka ada proses, mereka bukan punishment istilahnya, kayak mendisiplinkan ya istilahnya kalau nggak salah. Jadi ada disciplinary kayak gitu. Jadi ya mulai dari mereka akan dipanggil sidang, kemudian juga mungkin bisa promosinya ditunda, atau kalau misalkan kan kalau biasanya kalau yang orang pemerintahan kayak gitu ada kenaikan pangkat berkala nggak sih? Iya. Nah, mungkin mereka ditunda dalam hal itu, dan juga ya banyak keterbatasan lain. Itu untuk dari segi formal atau pemerintah, yang kerja di pemerintahan maksudnya. Tapi kalau misalkan kita bisa melihat lebih jauh lagi ke tempat atau area pekerjaan yang swasta, nah itu juga nggak kalah gila sih sebenarnya gitu loh.
bener ya. Cuman mungkin tidak terlalu terlihat kali ya untuk yang, karena memang untuk pemerintahan sendiri kalau kita cross check kembali, ada beberapa teman aku juga nih ya Kak Bumi ya yang kebetulan terjun di dalam dunia pemerintahan. Setelah sebelum mereka diangkat menjadi aparatur negara, aparatur sipil negara atau ASN ini, ternyata mereka itu diberikan seperti surat pernyataan bahwasanya mereka itu tidak LGBT atau bukan dari salah satu orang LGBT. Sebetulnya ini kayak kedengaran sesuatu hal, kok kenapa negara sudah seakan-akan itu mengambil alih kehidupan pribadi setiap individu begitu loh. Yang seharusnya melindungi namun ternyata sekarang lebih mengkontrol. Jadi kedua ini jadi kebalik. Padahal kalau kita melihat lagi ya bahwasanya dalam Undang-Undang Dasar 1945 ayat pasal 28I ayat 4 dia itu bilang dengan jelas bahwasanya perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. Nah, di poin pertama aja tuh udah terdengar bahwa perlindungan yang seharusnya negara itu melindungi, namun ternyata di sini negara tidak hanya melindungi, tapi juga merampas. Merampasnya itu apa? Ya itu tadi, dengan adanya surat pernyataan seperti kayak anak sekolah, kemudian yang bandel, kemudian dia bikin berulang kali, dipanggil ke guru BK ya, guru BP-nya dipanggil, terus dibikin surat pernyataan. Ini kan sesuatu kekonyolan yang sepatutnya tidak perlu dicontoh ya, tidak perlu dilakukan seperti itu. Karena kan ini kalau bicara orientasi seksual, ini berbicara tentang privacy, ranah privasi, ranah yang seharusnya itu tidak menjadi bagian daripada pemerintah. Jangan sampai nanti orang berhubungan badan pun, sorry to say, tapi bisa aja nanti persoalan hubungan badan pun pemerintah ikut campur. Ini kan sudah tidak wajar sekali. Bisa jadi nanti setiap kamar diharuskan memasang CCTV untuk memastikan. Negara lain udah ngurusin sesuatu yang kayaknya udah kapan kita pindah ke bulan. Nah, kita masih ngurusin masalah beginian gak sih? Bener, kapan kita ada yang udah siapin buat bunker untuk perang dunia ketiga, keempat, kesekian. Ada yang udah nawarin perjalanan menuju Mars, sementara kita masih merangkak. Ibarat baru merangkak keluar dari dalam lubang sumur untuk melihat dunia luar itu seperti apa sih. Inilah yang sangat sungguh menyedihkan dan memilukan sebetulnya, bahwasannya apa yang sudah tertuang di dalam undang-undang sebagai satu alat untuk melindungi hak setiap warga negaranya, namun pada kenyataannya ini semua berbanding terbalik. Pada kenyataannya dan juga pada prakteknya, hak-hak mereka itu seakan-akan dirampas. Bahkan bukan hanya kaum LGBT aja, seperti yang tadi Kak Bumi sebutin di awal, bahwasannya untuk mencari pekerjaan aja itu usianya dibatasin. Bahkan bukan hanya usianya yang dibatasi nih Kak Bumi, tapi harus mau cari security aja itu harus penampilan menarik. Entah sebetulnya ini dia mau jadi model atau dia mau jadi penjaga keamanan. Ini sebetulnya sesuatu hal yang sangat lucu sih. Iya. Mau jadi security harus berpenampilan menarik, dan menarik ini karena mereka punya standar ya, mungkin yang menarik ini ya tinggi, putih, kayak gitu kali. Iya, ya ampun. Jadi kalau menariknya ya udah pokoknya penting bersih mandi aja gitu loh, tapi kan mereka punya standar ya, standar yang aneh sebenarnya gitu. Dan juga tapi ada ini loh, kayak selain keanehan itu, kayak misalkan mewajibkan bahasa Inggris dengan standar TOEFL berapa, padahal dia cuma security doang ibaratnya. Ya, buat kita rendahin gitu kan, aneh tuh sebenarnya. Tapi ada satu yang perlu kita banggain juga sih, belakangan kalau aku nggak salah dengar, jadi kayak mereka udah dari government ini ada kuota untuk disabilitas ya. Itu udah ada tuh. Jadi udah ada kuotanya, paling tidak ada teman kita dari kaum disabilitas, harapannya udah
udah lebih enak gitu bisa kerja. Karena kan kalau kita dengar dari teman-teman kita yang kerja di luar ini, kayak di kantorku ada orang yang disabilitas, ada yang pakai kursi roda, ada juga yang tangannya nggak ada. Itu yang di teman-teman kita kerja di luar. Itu pemandangan yang biasa. Tapi kalau misalnya pemandangan di Indo, mungkin beberapa dekade lalu susah gitu loh. Karena dianggap ya udah nggak bisa, ujung-ujung mereka cuma kerja mandiri aja, entah itu buka salon mungkin atau juga buka jahit, apa sih namanya jahit itu tukang jahit ya, tailor iya tailor gitu ya, begitulah ya, kayak ada keterampilan gitu. Jarang banget yang bisa kerja di perusahaan besar atau juga di government gitu. Makanya sungguh sayang sekali. Mungkin kita berdoa semoga pemerintah Indonesia itu lebih ramah lagi, bukan hanya untuk semua kalangan, semua komunitas. Jadi mau itu dia datang dari latar belakang orientasi seksual yang berbeda, dengan dia punya keterbatasan fisik, mungkin misalnya kursi roda, tapi yang kita butuhkan di sini adalah dia punya skillnya seperti itu. Biarkan skill yang menjadi tolak ukur seseorang itu dia di-hire. Bukan karena dia cantik, bukan karena dia tampan, bukan karena dia tingginya pun emang dia mau manjat pohon atau dia mau mati kan juga enggak ya. Kadang-kadang tuh agak suka sedikit aneh ya dengan peraturan-peraturan yang ada di negeri Indonesia tercinta kita ini. Iya. Jadi ya sangat disayangkan. Makanya menyayangkan sekali kemudian yang harusnya teman-teman kita yang datang dari komunitas LGBT ini sendiri, yang sebetulnya punya skill, punya keterampilan yang bagus, namun karena tidak adanya tempat, tidak ada environment yang mendukung, maka ujung-ujungnya mereka harus lari ke buka salon. Ya walau memang kita nggak merendahkan orang kerja salon, tidak, cuman sebetulnya mereka bisa lebih daripada itu. Tapi karena keterbatasan, karena dunia mereka yang sudah sempit, makin dipersempit lagi, itu yang kemudian mereka tidak bisa berkembang. Jadi kalau kita melihat dari perbandingan antara teman-teman LGBT yang ada di Indonesia dan teman-teman LGBT yang ada di negara tetangga, misalnya negara Thailand sendiri, sepertinya berbeda jauh. Mereka sulit sih. Karena waktu saya kunjungan ke sana, saya bisa melihat bahwasannya tuh teman-teman yang ada di negeri Gajah Putih itu rata-rata mereka bisa bekerja di mana saja selama mereka itu punya skill yang dibutuhkan. Jadi nggak hanya end up menjadi penata rambut, penata rias yang ada di salon-salon kecil-kecil di pinggiran kota atau salon-salon kecil yang ada di lorong-lorong. Tidak seperti itu, bahkan mereka bisa lebih daripada itu. Karena itu tadi, pemerintah pun memberikan kebebasan yang sama, melindungi hak-hak yang sama. Nah, kita berharap juga semoga Indonesia, ini kan sudah di 2024 ya, kita bukan ada lagi di tahun 1990 berapa yang memang semuanya masih merem ya. Ini sekarang semuanya sudah melek. Ibaratnya tuh perkembangan teknologi, pengembangan ilmu pengetahuan seharusnya membuat pemerintah Indonesia ini semakin terbuka lagi untuk melihat hal-hal seperti ini, terutama untuk melindungi dan menghargai setiap kebebasan untuk orang itu bisa menjadi apa dan mau seperti apa, terutama untuk dia punya orientasi seksual itu seperti apa, itu adalah urusan pribadi masing-masing. Seperti itu. Betul, setuju. Kayak yang ngapain pemerintah ngurusin kebebasan orang untuk berekspresi? Yang penting kan sebenarnya adalah kontribusi mereka untuk kemajuan negara atau kemajuan perusahaan. Betul. Sama kakak bilang, aku juga pernah ngeliat di sosial media, kalau misalkan kita bandingin Indonesia sama Thailand ya. Iya, betul. Susah sih. Kayak yang mereka juga campaign orang-orang partainya juga untuk kayak di Indonesia mungkin mereka untuk menarik peminat agar nanti terpilih, mereka mungkin bagi-bagi sembako atau juga janji-janji manis yang lain. Nah, sementara kalau misalkan di Thailand sendiri mereka akan melegalkan ganja, terus juga melegalkan same-sex marriage dan lain-lain. Benar. Mereka
udah stepnya udah jauh banget. Benar. Nah, kita nggak muluk-muluk deh, nggak perlu yang sejauh itu. Setidaknya kita diberikan kebebasan untuk berekspresi, kemudian juga diberikan kesetaraan untuk mendapatkan pekerjaan yang layak. Itu aja udah syukur banget sebenarnya. Itu yang paling penting, betul sekali Kak Bumi. Itu adalah poin yang paling penting. Karena hal yang paling penting adalah mereka bisa mendapatkan berhak atas pekerjaan, itu aja. Sehingga dengan punya pekerjaan, mereka bisa mendapatkan penghidupan yang layak bagi mereka. Jadi mereka itu ibaratnya pemerintah harus memanusiakan masyarakatnya. Iya, betul sekali. Jadi kayak yang ada, kalau seandainya memang ada yang memang terpaksa untuk kecemplung ke dunia prostitusi, ya itu adalah pilihan gitu loh, jangan keterpaksaan. Kalau sekarang kan mungkin lebih kayak keterpaksaan ya, karena nggak ada kerjaan lain, skill lain yang sebenarnya dia ada tapi nggak bisa disalurkan. Betul. Jadi ya udah sih, jadi prostitusi gitu. Tapi kalau misalkan kita berikan tempat atau kita berikan pilihan, kan mereka juga bisa berekspresi. Tapi kalau misalkan in the end nanti mereka akan berprostitusi, ya udah, itu pilihan mereka. Benar. Gitu kan ya. Betul sekali. Jadi kayak jadi apa ya? Jadi kita setidaknya diberikan kesempatan dulu lah. Benar. Kayak gitu. Ya, semoga dengan podcast kita hari ini kita juga bisa, mana tahu ya, ada orang-orang dari pemerintahan mungkin yang tak sengaja mengklik dan mendengarkan. Semoga mereka juga bisa menjadikan ini sebagai satu referensi atau sebuah informasi tambahan lah buat mereka. Informasi tambahan ya. Tapi kadang pemerintah Indonesia ini sudah terlalu batu ya. Mungkin ini sebagai satu bentuk sebetulnya ini juga sebagai bentuk kritik untuk pemerintah kita yang harusnya kembali lagi kepada undang-undang yang sudah ada untuk menyamaratakan semua hak dari setiap warga negaranya, terlepas dari apapun latar belakangnya, agama, budaya, ras, termasuk orientasi seksual. Ini yang sangat penting sekali. Jadi buat teman-teman yang mungkin merasa sesuatu yang tidak mengenakan dan kemudian bingung mau mencerita ke siapa dan ingin berbagi cerita, kami dengan senang hati, saya Alangi dan juga Kak Bumi, kami berdua dengan senang hati sekali siap untuk mendengarkan cerita-cerita teman-teman sebagai salah satu bentuk cerita yang mewakili dari kisah-kisah yang ada di dalam kehidupan nyata kali ya, sebagai biar teman-teman lain yang ada di luar sana mungkin juga bisa mendengarkan cerita-cerita kalian sebagai bentuk motivasi juga. Dan yang ingin berbagi dengan kita boleh nanti tinggal di DM aja melalui Instagram kita geruda.id. Geruda.id. Ya, geruda.id ya, sorry. Kemudian jangan khawatir bahwasanya untuk nama kalian kita semua pasti akan menjamin kerahasiaan. Seperti itu. Nah, jadi kalau misalkan teman-teman pengen disebutin namanya juga nggak apa-apa. Ya, kan jadi udah kayak udah bangga dengan diri sendiri dan pengen kasih tahu, oke, ini loh aku udah menerima dan berdamai kayak gitu. Betul. Dan orang lain perlu tahu. Nggak apa-apa, justru kita kayak keren gitu. Benar. Karena nggak semuanya bisa begitu. Tapi kalau misalkan ada yang aku pengen cerita nih sebenarnya gitu. Tapi aku nggak ada tempat buat cerita. Tapi aku nggak mau identitas asliku dikasih tahu. Ya udah, nggak apa-apa, kasih tahu ke sini. Nanti kita bakal ngobrol kayak gitu. Karena kita pengen denger juga nih dari teman-teman kayak gimana sih sebenarnya. Kan kita kayak yang kayak kita bilang tadi, kita nggak bisa tahu nih kalau kerja di sana kayak gimana pengalamannya kayak gitu, atau juga kalau kehidupan di kota A kayak gimana, kehidupan di kota B kayak gimana, kan beda-beda ya, gitu. Betul sekali. Jadi kita juga pengen dengar cerita dari teman-teman untuk bisa menambah pengetahuan kita tentang bagaimana sih perlakuan atau treatment yang diterima teman-teman, apakah itu oke ataukah ada hal-hal yang tidak menyenangkan pada saat teman-teman ketahuan seorang LGBT, gimana sih perlakuannya dari orang-orang kerja atau keluarga atau tempat tinggal. Yuk, boleh berbagi bareng kita di sini.
Iya, betul. Dan ya kita jadiin channel ini untuk saling berbagi dan membangun ya. Jadi artinya jangan sampai kita ubah setidaknya. Mungkin kalau saat ini atau mungkin di zaman dahulu orang-orang kaum minoritas mungkin masih dianggap sebagai penghibur atau badut lah istilahnya benar kayak gitu. sekali. Jadi nggak berani tampil, padahal ya sama aja, nggak ada bedanya, tapi diskriminasi itu juga kita masih rasakan. Kayak mungkin aku sempat cerita juga ke Langit ya, kayak misalkan kalau headline berita kayak gitu judulnya, kalau misalkan dia ketahuan misalkan seorang gay gitu, pasti dia akan disebutkan kayak contohnya seorang gay diduga menjamret. Benar. Kayak gitu. Nah, tapi ketika hetero nggak bakal ditulis judulnya seorang pria hetero diduga menjamret. Benar. Mestinya kalau misalkan mau fair ya pria aja. Ya, pria aja gitu. Benar. Ngapain harus gay? Bawa latar belakang. Iya. Atau lesbian. Atau homo. Ini kan sesuatu hal yang kurang memanusiakan sekali ya. Nah, itu dia. Kayak aku juga berpikir, aduh ini kenapa ya orang media aja kayak gitu. Dia mau memberikan citra gitu. Memberi citra yang seharusnya nggak perlu, jadi citra itu buruk. Kalau misalkan kita mau hitung aja nih, kayak misalkan persentasenya, mana yang lebih banyak ya. Tentu kalau misalkan kita hitung di penjara aja deh, pelaku kriminal, mana lebih banyak yang LGBT atau yang non-LGBT. Betul. Tentu lebih banyak yang non-LGBT kan. Benar gitu. sekali, iya. Ya, begitulah negeri ini. Aduh, cukup menarik ya, tapi nanti kita akan bahas lagi kayak yang stigma sosial seperti apa, atau juga kalau misalkan teman-teman punya ide, Kak Langit sama Kak Bumi coba dong cerita atau kita bahas topik tertentu, nanti boleh dikasih tahu juga ya. Jangan lupa follow Instagram kita geruda.id, komentar di sana atau DM jika boleh ya. Iya, betul sekali. Dan wah, tak terasa juga Kak Bumi ya, percakapan kita yang kesana kemari ini hampir 1 jam juga ya, sekiranya dengan informasi yang boleh kita sajikan di hari ini di episode kedua kita. Teman-teman yang mendengarkan juga bisa tahu sedikit sejarah singkat tentang kenapa bulan Juni, kemudian apa warnanya, gimana sih tentang kondisi LGBT yang ada di Indonesia, dengan seharusnya pemerintah itu harus melindungi, namun kenyataannya tidak. Semoga belum ya, kita jangan bilang tidak, belum. Iya, tapi belum setelah ya. Ini nanti bisa, siapa tahu ya. Kita berharap dulu Kak Langit ya. Benar sekali. Oke, jadi kita juga udah tentukan nih pendengar ya. Jadi kita nanti untuk episodenya ini adalah setiap hari Minggu 6 sore. Yes. Gitu. Jadi nggak perlu bingung-bingung, aduh kapan nih tayang. Iya. Kayak ada nungguin aja nih. Ya, jadi kita tayang setiap hari Minggu ya. Iya, Minggu jam 6 sore waktu Indonesia Barat ya. Pantengin. Kalau belum follow dulu Spotify-nya. Jangan lupa, kita juga udah ada di Apple Podcast. Jadi kamu bisa denger juga di sana ya. Oke, mungkin kalian lagi hari Mingguan, terus pulang kerja, lagi bingung mau denger apa, yuk ngintip ke Geruda Podcast. Oke, mungkin sudah dulu percakapan kita di hari ini. Ya Kak Bumi ya. Kita akan berjumpa kembali di episode berikutnya di minggu depan. Namun sebelum kita mengakhiri episode kali ini, ada sedikit pesan singkat yang mau kita berdua sampaikan untuk teman-teman pendengar semua, bahwasannya Indonesia tidak perlu mengulang tragedi yang sama seperti New York pada tahun 1969 untuk bisa memperoleh kebebasan atau kemerdekaan sebagai seorang individu atau kelompok dengan memiliki seksual orientasi atau gender identity yang unik sesuai dengan pandangan atau pilihan setiap orang. Jadi kita punya hak, semoga hak kita ini kita boleh dapatkan, dan pemerintah juga boleh menyupport kita dalam berbagai hal sesuai yang sudah tertuang di dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 27 dan juga pasal 28I ayatnya yang keempat. Semoga apa yang kita sampaikan di sore hari ini boleh menjadi hal yang dapat mendukung dan juga memotivasi teman-teman,
Dan jangan lupa untuk tetap stay di Geoda Podcast bersama saya, Langit. Dan saya Bumi ya. Dan sampai jumpa di episode berikutnya. Terima kasih, semoga sehat selalu. Bye-bye. Bye-bye.